Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin al-qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai faslun fi hukmil iftari fi Ramadan, pasal dalam pembahasan mengenai hukum berbuka di bulan Ramadan. Ini maksudnya bukan berbuka di saat waktu berbuka, tapi berbuka di waktu siang hari di bulan Ramadan, yang dimana waktunya berpuasa dia malah berbuka, dia malah makan, minum, dia malah ngelakuin ini itu, pokoknya segala hal yang membatalkan puasa. Apa hukum itu semua? Berbuka di bulan Ramadan itu alias mokel itu dibagi menjadi 4 jenis. Apa saja? Pertama, hukumnya wajib sebagaimana bagi orang yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas wajib untuk makan-makan, wajib untuk segera iftar, dan haram hukumnya untuk kalian ikut-ikutan puasa. Jadi hukumnya wajib untuk segera berbuka. Kemudian yang kedua, wajah izun dan boleh. Dalam artian dia mau ngelakuin boleh, nggak ngelakuin juga boleh. Kadang-kadang melakukan lebih baik, kadang-kadang juga tidak, tergantung situasi dan kondisinya. Boleh bagi siapa? Bagi seorang musafir dan orang sakit. Tapi tentu saja itu ada syaratnya. Musafir punya pilihan, orang sakit juga punya pilihan. Entah mau puasa atau tidak, itu terserah dia. Musafir dengan catatan apa? Dengan catatan safarnya bukan dengan tujuan maksiat. Safarnya harus sebelum fajar, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang sakit, itu sakitnya harus dalam keadaan dia menurut kebiasaan rasa sakitnya tadi itu benar-benar gak bisa ditahan ya. Tapi apabila misal sakitnya karena sakit kecil, misal seperti kejedot meja yang dimana efeknya cuma hanya linglung atau pusing, atau mungkin tangannya luka, entah tertulis apa gitu terus sakit, tapi bukan seperti itu yang dimaksud ya. Syaratnya seperti yang tadi, sakitnya itu harus benar-benar memberikan efek yang besar. Lalu apakah harus menunggu keputusan dokter? Hal itu nggak perlu ya. Jika teman-teman sudah meyakini itu terjadi pada kalian, itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, wala-wala, apa artinya? Dan tidak, maksudnya gimana? Ya intinya nggak wajib, nggak makruh, nggak haram, nggak mubah, nggak sunnah, ya nggak ada aja gitu hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang gila. Orang gila emang nggak ada hukumnya. Kenapa? Karena memang dia nggak terkena beban tanggung jawab. Ya seperti yang bisa kita lihat, seperti itulah ya orang gila, ODGJ. Yang terakhir, yang keempat, wa muharram, dan berbuka itu menjadi haram bagi siapa? Sebagaimana orang yang mengakhirkan qada Ramadan dalam keadaan dia mampu membayar qada Ramadan sampai waktunya sempit baginya. Sebelumnya, orang yang punya qada Ramadan itu dibagi dua. Yang pertama itu terjadi karena sesuatu yang dimakfu dalam keadaan dimaklumi, bukan karena dosa. Yang kedua itu karena diawali pada sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Jika penyebabnya bukan karena dosa, maka dia bebas mau mengkodok puasa kapan aja, dengan catatan jangan sampai tiba di Ramadan yang akan datang. Tapi jika penyebabnya karena dosa, maka itu wajib untuk segera dibayar, jangan ditunda-tunda. Intinya ya, teman-teman kalau punya qada Ramadan atau hutang puasa, jangan sampai teman-teman sekalian tidak kunjung membayar hutang puasa sampai datang Ramadan selanjutnya. Maka teman-teman sekalian berdosa. Pada akhirnya kan jadi muharram, haram. Kecuali tadi kan syaratnya dalam keadaan mampu. Andai kata teman-teman tidak mampu, entah karena itu sakit lah, koma lah, dan sebagainya, maka itu tidak masalah. Seperti itu ya. Teman-teman, hadza wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wa la tandur man qala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.